Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 Desember 2020 bersama saya Panji Harto dan nanti ada peluang bergabung dengan 7 reporter. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik, untuk peluang pertama bergabung dengan Billy Patopoy dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, cegah peningkatan penyebaran COVID-19, Pemkab Sidoarjo berlakukan jam malam mulai besok. Selengkapnya bersama Billy Patopoy. Bill? Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, mulai tanggal 29 Desember besok, Polresta Sidoarjo akan memperlakukan jam malam untuk meminimalkan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Disampaikan oleh Kombes Paul Sumarji, Kapolresta Sidoarjo pada minggu kemarin. Jam malam dimulai pada jam 10 sampai dengan jam 4 pagi. Terkait dengan aktivitas warga yang akan keluar maupun masuk ke Sidoarjo, Kapolresta juga menegaskan tidak akan ada pembatasan dan tidak perlu membawa surat seperti saat penerapan PSBB. Kemudian untuk saat ini, hanya aktivitas seperti berkerumun yang biasa terjadi pada malam pergantian tahun baru yang akan dilakukan penindakan. Menurutnya dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihaknya juga telah menyiapkan 7 pos pengamanan, yaitu ada di perempatan Alun-Alun Sidoarjo, Gereja Santo Paulus Gedangan, Simpang 3 Kelurahan Taman, Pasar Krian, yang ada di bekas kantor perhubungan Bolongbedo, dan juga 2 pos di res area tol Sidoarjo. Sementara itu, juga akan ada penyekatan jalan untuk jam malam kali ini, diantaranya ada di kawasan Kecamatan Waru, kemudian Simpang 3 Buduran, ada juga di kawasan Candi, Simpang 3 Candi maksudnya, dan juga ada di kawasan Sukodono. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji di studio. Bergeser menuju ke LPPL Radio Guyub Rukun, RGR FM Tulungagung, ada reporter Andriani. Karena calon pengantin perempuan terkonfirmasi positif COVID-19, pernikahan dilakukan secara daring. Silakan Andriani. Ya, halo Andriani. Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Andriani. Bergeser sekarang saya coba menuju ke rekan Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Antisipasi penyebaran COVID-19, petugas gabungan sosialisasikan prokes ke tempat wisata. Silakan Kholik. Baik, kerabat. Petugas gabungan meliputi TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Pamekasan melakukan razia ke sejumlah tempat wisata. Salah satu sasarannya di Pantai Talang Siring, Kecamatan Larangan. Ibda Tamsil, Kapolsek Larangan menuturkan, pihaknya bersama tim gabungan mendatangi tempat wisata Pantai Talang Siring untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan atau prokes guna memutus penyebaran COVID-19. Menurutnya, pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini, kecenderungan masyarakat mendatangi tempat wisata cukup tinggi. Sehingga penting adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan gabungan yang dilakukan pada 27 Desember 2020 merupakan sebagai kegiatan antisipasi dan himbauan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Bahkan pihaknya juga melakukan teguran. Pihaknya bersama petugas dari instansi lain telah berkomitmen untuk bersinergi menekan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan prokes meliputi 3M, dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Tamsil menjelaskan akan selalu memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 3M. Demikian laporan dari Kholik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM. Gugus tugas umumkan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Blitar capai angka 89,9%. Risma? Ya, baik, menjelang tutup tahun 2020, data sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar ini sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Kalau biasanya hampir setiap kecamatan masih zona merah, ini tinggal menyisakan 4 wilayah saja dari total 22 kecamatan.
Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnaisi, mengatakan saat ini angka kesembuhan pasien yang terpapar virus corona mencapai 89,9%. Berdasarkan data masuk, setiap hari terus ada pasien yang sembuh. Seperti pada 23 Desember ini terdapat 24 pasien yang dinyatakan sembuh oleh tim medis. Dan menurutnya walaupun angka kesembuhan ini mempunyai progres yang cukup bagus, namun masyarakat dihimbau jangan sampai kendor dalam menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona. Karena jika mengabaikan, ini akan kembali terjadi lagi lonjakan COVID. Krisna menambahkan sejauh ini jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi positif ada 1.337 orang, dinyatakan sembuh 1.121 orang, observasi 6 orang, dan meninggal 101 orang. Sedangkan peta wilayah Kabupaten Blitar, di 22 kecamatan ada 4 wilayah yang masuk zona merah, 3 wilayah masuk zona oranye, dan sisanya 15 ini berstatus zona hijau. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News. Sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Ralita FM Pamekasan, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL RGR FM Tulungagung, LPPL Suara Madiun Kota Madiun, dan LPPL Ersal FM Nganjuk. Bergeser menuju ke Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Menjelang pergantian tahun, Polres Gresik melakukan giat razia knalpot pada kendaraan roda 2. Mahruzar. Polres Gresik bersama tim gabungan menggelar operasi justisi. Kegiatan tersebut untuk mengajak masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan di saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto melalui Kasubag Humas AKP Bambang Angkasa mengatakan pelaksanaan operasi justisi ini jelang Natal dan Tahun Baru untuk mengedepankan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Operasi justisi ini bertujuan sebagai efek jerah terhadap masyarakat yang tidak disiplin sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perbup nomor 22 tahun 2020. Lebih lanjut, Bambang mengatakan terkait pelanggaran protokol kesehatan yang diutamakan adalah masyarakat yang tidak menggunakan masker. Dalam pelaksanaan ini merupakan persamaan persepsi dalam tindakan pelanggaran protokol kesehatan sehingga bisa mengurangi tingkat pelanggaran masyarakat. Selain operasi justisi, tim gabungan juga melaksanakan giat operasi periksa barang bawaan pengendara, khususnya bahan peledak, narkoba, dan minuman keras. Dalam pelaksanaan giat ini juga menghimbau masyarakat untuk mentaati maklumat Kapolri mengenai kegiatan Natal dan Tahun Baru. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Untuk update data kasus COVID-19, ada tambahan kasus positif 17 dan yang selesai atau sembuh 10 dan yang meninggal 1. Rincian untuk yang confirm positif, nomor 1 dari Kecamatan Manyar 2 orang dari Desa Banjarsari, nomor 2 dari Kecamatan Duduk Sampean 6 orang dari Desa Gredek 2, Duduk Sampean 2, Pandanan 1 dan Tambak Rejo 1. Nomor 3 dari Kecamatan Panceng 3 orang dari Desa Wutan 1 dan Perupu 2. Nomor 4 dari Kecamatan Gresik 2 orang dari Desa Telogobojok 1, Lumpur 1. Nomor 5 dari Kecamatan Ujung Pangkah 3 orang dari Desa Banyurip 1, Pangkawetan 1 dan Ngemboh 1. Nomor 6 dari Kecamatan Bunga 1 orang dari Desa Sukorejo. Untuk confirm sembuh ada 10 orang. Nomor 1 dari Kecamatan Manyar 1 orang dari Desa Suci. Nomor 2 dari Kecamatan Diorjo 5 orang dari Desa Sumput 2 dan Mojo Serjo 3. Nomor 3 dari Kecamatan Gresik 3 orang dari Desa Sidorokun 2 dan Kroman 1. Nomor 4 dari Kecamatan Kedamaian 1 orang dari Desa Manunggal 1. Untuk yang meninggal ada 1 orang dari Desa Duduk Sampean di Kecamatan Duduk Sampean. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Nah, sekarang saatnya kita bergeser untuk bergabung dengan Andriani dari RGR FM Tulungagung. Karena calon pengantin perempuan terkonfirmasi positif COVID-19, pernikahan dilakukan secara daring. Andriani. Sahabat Jatim News Today melaporkan dari Kabupaten Tulungagung. Salah satu dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung yaitu hampir gagalnya pernikahan pasangan pengantin AA 25 tahun asal Cilakumbo, Kecamatan Jombang dan DF25 sebagai calon pengantin perempuan yang merupakan warga Kecamatan Pakel Tulungagung, yang mana DF dan orang tuanya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus menjalani karantina. Agar pernikahan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari ini tetap terlaksana, mereka harus melaksanakan pernikahan secara online. Dengan aplikasi Zoom, prosesi pernikahan diadakan di tempat karantina Rusunawa IAIN Tulungagung dan kantor urusan agama KUA Kecamatan Pakel. Pihak pengantin perempuan dan orang tuanya tidak mungkin meninggalkan tempat karantina. Karena itu mereka tetap dikarantina dan difasilitasi dengan Zoom agar pernikahan tetap bisa berjalan seperti yang sudah direncanakan.
Orang tua DF lebih dulu menyerahkan perwalian anaknya kepada penghulu di KUA Pakel secara daring. Sementara itu, hanya pengantin laki-laki yang menghadap penghulu. Akad nikah dilaksanakan dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat. Pengantin laki-laki mengenakan face shield, masker, dan kaos tangan. Pengucapan akad nikah dilakukan tanpa berjabat tangan. Dan setelah dinyatakan sah, tempat pernikahan segera disterilisasi. Pengantin perempuan dan orang tuanya segera kembali ke kamar masing-masing, yaitu di tempat karantina, dan tautan Zoom ini juga dibagikan kepada keluarga kedua mempelai sehingga mereka bisa mengikuti prosesi akad nikah dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerumunan maupun kontak fisik. Galih Nusantoro selaku Wakil Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung menjelaskan, ini adalah akad nikah daring pertama karena pandemi virus corona. Kami semua ikut memantau mulai dari Satgas, Dinas Kesehatan, Forkopimcam, Pakel, dan RSUD Dr. Iska. Masih menurut Galih Nusantoro, prosesi pernikahan AA dan DF ini bisa menjadi acuan dan contoh jika kedepannya ada kasus serupa, maka Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah punya model solusinya. Pernikahan tidak perlu dibatalkan dan bisa dilaksanakan secara daring. DF diketahui tertular virus corona dari ibunya, sedangkan ibunya tertular rekannya yang ada di sebuah pasar di Kecamatan Campurdarang, Tulungagung. DF masuk ke tempat karantina Rusunawa IAIN Tulungagung pada hari Kamis 24 Desember 2020 pagi hari. Menjelang sore hari, orang tuanya ikut dibawa ke Rusunawa IAIN Tulungagung. Adapun perlu diketahui, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai dengan hari Minggu 27 Desember 2020 tercatat ada penambahan 26 orang kasus baru, 2 orang kasus meninggal, dan 10 orang kasus sembuh COVID-19. Penambahan 26 orang kasus baru ini menjadikan jumlah warga Kabupaten Tulungagung yang terkonfirmasi COVID-19 yaitu menjadi 1.257 orang. Demikian yang bisa saya laporkan. Saya Andriani dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih. Itulah tadi laporan dari Andriani RGR FM Tulungagung. Bergeser menuju Kota Madiun, ada Amanda dari LPPL Suara Madiun. Antisipasi peningkatan kasus, RSUD Sudono Madiun siapkan ruang isolasi cadangan. Amanda. Sahabat Jatim News Today, seiring meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Madiun, tingkat keterisian tempat tidur isolasi di Rumah Sakit Rujukan Pasien COVID-19 RSUD Dr. Sudono Madiun sekitar 85% dari kapasitas yang ada. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Hafidin Ilham, spesialis anestesi mengatakan, sejauh ini pihak rumah sakit menyediakan 3 ruangan isolasi pasien COVID-19. Secara keseluruhan ada 70 tempat tidur pasien COVID-19 yang disediakan. Dan sampai saat ini sudah terisi 85%. Dr. Ilham menambahkan, jika kasus COVID-19 mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan manajemen RSUD Dr. Sudono Madiun menambah 1 ruangan cadangan. Selain sarana prasarana, pihaknya juga menyiagakan 50 tenaga kesehatan dan 12 dokter umum bekerja dengan sistem shift khusus menangani pasien COVID-19. Tenaga yang ada tersebut terus dioptimalkan, apalagi memasuki libur akhir tahun. Dr. Ilham menegaskan pelayanan pasien COVID-19 menjadi skala prioritas. Karena itu, pada momentum libur akhir tahun ini, masyarakat dihimbau tidak melakukan perjalanan keluar kota jika tidak ada keperluan mendesak. Hal itu semata untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Di samping itu, masyarakat disarankan menghindari kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini berjumlah 375 orang dengan 265 orang diantaranya telah sembuh, 33 lainnya masih dalam perawatan, 51 orang isolasi mandiri, dan 26 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir kita bergeser menuju ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal FM Nganjuk. Ruang perawatan penuh, belasan pasien dirawat di tenda darurat. Wati. Penambahan pasien terkonfirmasi positif baru di Kota Angin yang selama beberapa hari terakhir mencapai puluhan orang membuat ruang perawatan di rumah sakit penuh. RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono pun menyiapkan tenda darurat untuk ruang perawatan tambahan. Total sudah ada belasan pasien yang dirawat di tenda darurat RSUD Nganjuk karena ruang perawatan umum penuh. Wakil Direktur Pelayanan Umum RSUD Nganjuk, Dr. Tin Faridayani mengatakan,
Sebelumnya ada 15 pasien yang dirawat di tenda BPBD. Namun kemarin siang tinggal 7 pasien yang dirawat di tempat tersebut. Sisanya dimasukkan di ruang isolasi setelah ada pasien yang pulang. Tim menjelaskan kapasitas tenda darurat di RSUD Nganjuk maksimal hanya 15 orang. Selain 7 pasien yang dirawat di tenda tersebut, menurutnya ada 4 pasien yang kemarin siang menunggu hasil rapid test antigen. Dan jika hasilnya positif, pasien bergejala sedang dan berat juga akan dirawat di tenda. Karena ruang isolasi yang berkapasitas 74 pasien sudah penuh. Melihat tren kasus yang terus naik, tim tidak memungkiri jika RSUD Nganjuk berencana memasang tenda tambahan di tempat tersebut agar kapasitasnya bisa bertambah karena pasien yang dengan gejala sedang dan berat juga terus bertambah. Sementara itu, untuk kasus COVID-19 di Nganjuk masih terus bertambah. Jika pada hari Kamis 24 Desember 2020 ada 20 kasus, pada hari Jumat 25 Desember ada penambahan 15 kasus, dan pada hari Sabtu 26 Desember bertambah 7. Kemarin kembali bertambah 10 orang, dan total kasus COVID-19 di Nganjuk hari ini bertambah 1057 pasien. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuladang melaporkan untuk Jawa Timur News. Baik sahabat, demikian tadi 7 reporter sudah hadir memberikan informasinya untuk program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan selamat siang dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.